Pak, langsung ya. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi terakhirnya Mbak ya. Ini sesi gimana ya? Udah mau detik-detik penghabisan, mungkin masih semangat ya Bapak Ibu sekalian untuk hadir di acara ISAH ini. Yang kami hormati para hadirin tanpa terkecuali para pejabat di lingkungan UIN dan Patah dan Fakultas Adab dan Humaniora yang hadir di offline maupun di Zoom ya. Sebelumnya tentu kita menghaturkan rasa syukur ya atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul di ruangan yang tentu sangat megah ini di Fakultas Adab. Sebelum memulai diskusi seminar kita, izinkan saya berpantun terlebih dahulu ya. Jawabnya nanti jangan cakep ya. Jawabnya apa ya? Cindonian ya. Halo Akor Cindonian. Oke. Berburu rusa di tengah hutan. Umpannya Cindo jawabnya. Saya ulangi. Berburu rusa di tengah hutan. Umpannya burung dapatlah rusa. Cindonian, cek itu nah. Nah, itu ya, jawabnya Cindonian. International Seminar Adab and Humanities kita sukseskan dengan debat yang ceria dan sukacita. Ya, pokoknya masuk-masuk ke B ya. Oke, perkenalkan dulu tema kita di materi yang ketiga ini adalah kita membahas soal ini ya, saya baca aja karena bahasa Inggris ya. Mendiskusikan tentang tema yang sangat penting dan relevan. Tentu saya pakai bahasa Indonesia saja biar peserta di Zoom ini rato-rato wong Indonesia. Kita harus cinta bahasa kita Pak pakai ya. Karena bahasa Indonesia akan menjadi bahasa internasional Bapak Ibu ya. Dan kita di wilayah Palembang maka kita mempopulerkan bahasa Palembang ya. Oke, baik saya lanjutkan. Jadi tema kita diskusi pada kali ini adalah tentang pentingnya dan relevansi yaitu bagaimana relasi manusia dengan alam dalam perspektif Al-Quran ditinjau melalui pendekatan korpus linguistik. Benar ya Pak Paki ya? Itu ya. Nah, oke. Topik ini menarik ya, sangat menarik sekali karena menyatukan kajian tafsir dengan metodologi linguistik modern. Begitukah ya? Seperti itu. Kurang lebih seperti itu yang saya pahami PPT-nya dalam bahasa Inggris. Sehingga membuka perspektif baru dalam memahami teks suci ya. Jadi kajian ini untuk bagaimana membahas ekologi ya, Green Campus kayak itu kan. Lebih dekatnya seperti itu mungkin nanti ya pembahasannya. Nah, yang kedua itu Pak Mukhlis Minako. Ini beliau mendiskusikan tentang bagaimana etika politik Islam dalam tradisi Melayu dapat diaktualisasikan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan publik kontemporer. Begitu ya yang dapat saya pahami. Ya, terima kasih. Oke, tanpa memperpanjang, kita mendengarkan sajian materi yang akan dibahaskan oleh kedua materi ini dan waktu saya haturkan seluas-luasnya buat kedua materi. Pertama saya haturkan dulu kepada Gus Paki, silakan Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Amma ba'd. Tahriman liman qablahu wa tashhilan li. Untuk memuliakan yang sebelumnya dan untuk memudahkan bagi saya ismah yakni an mada an atakallama bil lughatil Indonesia wa Malay Palembang. Jadi untuk menghormati yang sebelumnya dan memudahkan saya mohon izin untuk menyampaikannya dalam bahasa Indonesia. Jika diperkenankan saya juga mohon izin berdiri Ibu moderator gitu ya.
eh, Silakan agar Pak. mungkin lebih mungkin nanti saya naik turun gini ya, agar lebih, karena sudah sore gitu, karena sudah, atau slide-nya dari situ Mas ya. Ya Pak, gitu Pak, aja. Pak, Pak, di depan kita ada Pak. Pak Pakih. Oke, di sini saja. Ya. Oke, terima kasih. Eh, Pertama kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Moderator. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Sivitas Akademika Fakultas Adab dan Humaniora yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sedikit mendiskusikan tema yang menurut saya ya penting lah, agak penting mungkin gitu ya. Tapi sudah agak sore. Langsung saja to the point. Jadi seperti yang bisa kita saksikan, kalau pakai bahasa Inggris seperti itu, reinterpreting human nature relations in Quran. Kurang lebih saya ingin mengatakan bahwa hubungan alam dan manusia, ya, human nature relation itu kan sekarang menjadi isu yang menarik ya. Ya, isu yang menarik selalu dibawa dalam konferensi-konferensi. Isu lingkungan itu menjadi salah satu isu yang penting untuk dikaji. Terus bagaimana sebenarnya Islam melalui teks agamanya Al-Quran membincangkan hubungan antara alam dengan kita sebagai manusia. Nah, itu yang ingin disampaikan. Akan tetapi kami melihatnya dari kacamata korpus. Korpus itu, mohon maaf bisa dilanjutkan. Ya, ini backgroundnya bahwa kalau kita berbicara tentang hubungan manusia dan alam dalam Al-Quran, maka kata syahara yusakhiru tashhir itu menjadi satu kata kunci ya. Jadi dalam Al-Quran kita sering mendengar wasakhkhara samsa gitu ya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda, cuma wasakhkhara lakumul mohon maaf. Wasakhkhara lakumul fulka, wasakhkhara lakumul anhar. Jadi kata-kata sakhor yang kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah menundukkan. Jadi Allah menundukkan kepada kita umat manusia nature tadi itu, alam tadi itu. Nah, kalau kita lihat secara lafdiyah atau secara leksikal, kata sahor boleh, mohon maaf langsung ke slide yang terus lanjut Mas. Mungkin saya terus. Oh, banyak sekali slide-nya. Sudah, yang atasnya tadi Mas, yang atasnya tadi. Nah, itu kalau kita melihat sebenarnya secara leksikal, kata sahor itu secara leksikal ya. Secara leksikal artinya kalau kita melihat kamus, kata sahor itu kalau kita lihat di kamus Ma'ani saja, itu antara lain sahor itu sahollahu bila ajrin. Artinya kita menyibukkan orang lain dengan tanpa reward gitu ya, atau bahasa kasarnya tanpa ada ujroh, atau yukallifuhu, memberikan beban ke orang lain tapi free. Nah, sahor itu kurang lebih gitu. Jadi Allah menundukkan alam untuk kita dalam rangka alam itu tadi diberikan beban gitu ya oleh manusia tapi tanpa bayar. Kalau leksikal, mohon maaf sekali lagi ini secara leksikal ya. Tentu sehingga itu menjadi perdebatan. Apa iya sebenarnya sih kemudian kata sahor Allah itu mendesain hubungan kita dengan alam itu seperti taklif, memberikan beban ke alam. Maka korpus inilah kemudian yang menurut saya menjadi salah satu jembatan agar kita bisa memahami bagaimana sih sebenarnya relasi manusia dan alam dalam konteks Al-Quran. Oke. Saya menggunakan Arabic Corpus, kurang lebih Arabic Corpus itu 173 juta kata. Anda bisa akses di arabiccorpus.bu, semua kita bisa akses. Di situ korpus adalah apa sih? Korpus itu kumpulan data yang sangat banyak. Ya, kumpulan data yang sangat banyak. Kalau secara saintifik atau secara keilmuan, maka perlu saya baca biar ini tidak menjadi pendapat saya, tapi ini pendapat dari para ahli bahwa corpus is simply large collection of words from a given language, atau korpus itu adalah koleksi data kata yang sangat banyak, yang besar dari bahasa tertentu. Nah, itulah korpus ya. Jadi kajian ini menggunakan korpus bahasa Arab sebagai untuk melihat bagaimana sebenarnya relasi alam dan manusia menurut Quran. Nah,
ternyata setelah kita gunakan korpus, kata sahoro, jadi kalau dalam korpus ada istilah kolokasi. Kolokasi itu adalah kata yang sering muncul. Ya, jadi kalau bicara korpus biasanya bicara tentang language use, bicara tentang bahasa yang digunakan. Jadi ada bahasa yang tidak digunakan dalam arti teks language, masalah kalau dalam konteks bahasa Arab adalah al-lughatu fil Qur'anil Karim atau language Quranic language itu kan sebenarnya tidak digunakan. Kalau kita melihat masa Arab sekarang, language use itu Arabiyatul Fusha atau dan itu kalau dalam konteks sosiologistik dibedakan antara Arabiyatul Fusha dengan Arabiyatul At-Taqlidiyah atau Arabiyatul Quran tadi itu. Intinya waktu saya berapa menit, Bu? Jadi menggunakan korpus itu ada kata istilah kolokasi. Kolokasi adalah kata yang sering muncul bersama dengan kata itu. Nah, kata sahor dalam korpus yang jumlahnya 173 juta kata sahor itu muncul ada 3 kategori preposisi atau kata depan ya. Di kita seperti di, dari, ke. Kalau dalam bahasa Arab ada namanya harfu jar, ada min, ila, min, li, dan fi. Min, li, dan fi ini adalah 3 preposisi. Nastamir atau bagaimana? Azan dulu. Azan dulu Ya, kayaknya. Oke. Kita izin sebentar Bapak Ibu ya.
izin melanjutkan Ibu. Jadi ya tadi bicara korpus, jadi relasi manusia dan alam dalam Al-Quran pakai pendekatannya linguistik korpus. Jadi ada kolokasi tadi kata yang sering muncul. Jadi ada tiga preposisi atau tiga kategori kata ya, atau tiga kata yang sering muncul bersama dengan kata sahor dalam konteks korpus Arabik ya. Ada preposisi li, preposisi min, preposisi li, min dan fi. Nah, dari tiga preposisi ini yang sering muncul dalam Quran atau yang ada dalam Quran yang sering muncul, kalau dalam Quran itu ada kata sahor itu 33 kali. Itu bisa diakses juga di korpus, ada 33 kali kata sahor dari 100 berapa Al-Quran itu? 700 ya. Katanya, Bu. Al-Qur'annya kurang lebih 700.000 sekian kata, 700.000. Itu ada 33 kata sahor yang kolokasinya atau gandengannya gitu ya. Kata yang setelahnya itu li dan min. Nah, dari dua kata ini, kalau sahoromin itu kalau kita lihat secara leksikal dia istihza. Istihza itu kayak layas horkomun angkomin. Jadi jangan apa namanya, istihza itu apa ya, merendahkan orang lain gitu ya. Jadi yang masuk dalam kategori kita untuk menggambarkan atau memahami ulang relasi manusia dan alam adalah sahoroli. Nah, sahoroli ini sudah kita sampai di kesimpulan. Saya merekomendasikan pemahaman kita terhadap hubungan alam dan manusia dengan menggunakan satu temuan. Bisa Mas tolong di slide nomor 21, Mas. Slide 21, ya. Jadi kalau kita ini hasil pakai Arabic corpus ya. Kalau kita memasukkan kata sahoroli dalam Arabic corpus dalam bentuk string, string itu artinya dia dalam bentuk frase gitu, tidak berdiri sendiri, maka akan muncul data seperti ini. Artinya ini adalah language use, maksudnya ini bukan buatan saya, ini adalah bahasa yang memang diproduksi oleh orang Arab, entah itu seorang penulis, artinya itu memang diproduksi oleh orang Arab. Yang saya highlight ini adalah apa namanya? Qaulu min Imam Ghazali, kebetulan karena saya ngambil, ternyata yang sahoroli yang banyak muncul itu ada di Al-Quran dan di apa bacanya itu? Mohon maaf saya nggak kelihatan. Oh ini kalau tidak salah di medieval psikologi atau medieval philosophy or science. Jadi sains atau filsafat zaman pertengahan. Jadi munculnya seperti ihya ini. Nah, kalau kita membincangkan sahoroli dalam, jadi di samping kolokasi dalam korpus linguistik juga dikenalkan yang namanya semantic preference atau kecenderungan maknanya. Kecenderungan makna dari kata itu berdasarkan makna dari kata-kata yang ada dalam konteks itu. Kurang lebih begitulah. Nanti kalau mau lebih lanjut bisa belajar di Prodi Bahasa dan Sastra Arab ya, Fakultas Adab ada gitu. Linguistik korpus. Ya. Ya, ada di Prodi Bu itu. Ya, sekalian kan Prodi tadi. Itu ternyata slide berikutnya Mas. Ya, jadi ini adalah qaulu Imam Ghazali, fa inna man kana lillahi ta'ala kanal. Jadi kurang lebih begini. Kalau berbicara tentang menundukkan, berbicara tentang sahor itu seperti wasah. Jadi alqallahu hubbahu fi qulubin nas. Allah itu memberikan cinta di dalam hati manusia. Wasahharalahul qulub, dan menundukkan hati manusia itu kama sahharal qalbul liwaladiha. Itu ya yang saya garis bawahi. Jadi seperti tunduknya hati ibu terhadap anaknya. Jadi maksud kami di sini, kami ingin mengkampanyekan relasi hubungan manusia adalah dalam kacamata hubungan kita dengan ibu. Nah, sebagaimana yang direkomendasikan oleh Imam Ghazali dengan pendekatan korpus tadi. Dari sahoroli tadi itu, dari sekian banyak data yang digunakan oleh orang Arab. Jadi maksud, ya kan, ya ini adalah data otentik. Saya tidak berbicara opini saya, tapi ini berbicara tentang data yang muncul, bahwa kalau kita bicara menundukkan dalam konteks hubungan manusia dan alam, itu sebagaimana tunduknya hati ibu terhadap anaknya, atau penundukan ini adalah sifat bagian dari ibu. Makanya karakteristik hubungan kita dengan alam adalah karakteristik hubungan kita dengan ibu. Bisa ke slide berikutnya.
inilah sifat-sifat ibu. Sifat ibu itu terhadap anaknya adalah al-hanan. Hanan itu kasih sayang. Jadi kita melihat nature, kita melihat alam ini, ya kayak tadi, kayak ibu melihat anaknya tadi. Ya, kita tidak memberikan beban yang tanpa ujroh tadi, beban tanpa atau free tadi, tapi kita menjaganya. Ya kita seperti tadi, cara kita, emosi kita melihat alam adalah emosi seorang ibu melihat putra atau putrinya. Ya mungkin itu, jadi ada al-hanan, as-sober, ibu itu sober, ibu itu tadhiyah, berani berkorban gitu ya. Hikmah, bijaksana, tafahum, tasamuh, toleran, saling memahami ya. Jadi jadi kepada mahasiswa Fakultas Adab, jadi rekomendasi saya berkaitan dengan relasi manusia dan alam sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Qur'an, wasakhkhara syamsa wal qamar gitu kan. Itu adalah bagaimana kita melihat alam, berarti entitas atau makhluk atau ciptaan Tuhan di luar kita sebagai al-hayawanunatik, itu kita melihatnya dengan kacamata hubungan antara ibu dan putra atau putrinya. Demikian mungkin Ibu kesimpulan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ya, keren sekali. Ini Pak Paki ini menggali bagaimana Al-Qur'an menggambarkan hubungan manusia dengan alam. Nah, jadi melihat kembali konsep khilafah ya Pak Paki ya. Konsep khilafah ya. Konsep khilafah mungkin amanah, kemudian tanggung jawab ekologi itu. Ya, seperti itu. Jadi menunjukkan peran analisis bagaimana korpus linguistik ini dalam menemukan pola kebahasaan yang konsisten dan signifikan. Itu ya Bapak Ibu ya di dalam materi Pak Paki ini. Dan untuk diketahui juga mungkin ada yang hilang-hilang mungkin dengarnya gitu ya, karena tadi mungkin ada yang lagi ngobrol ya mungkin di belakang ya. Jadi saya akan mengulas kembali sedikit. Jadi metodologi yang digunakan Pak Paki ini adalah korpus linguistik. Ini adalah metode penelitian bahasa yang berbasis metadata Bapak Ibu. Metadata dalam jumlah yang besar ya. Jadi dengan pendekatan ini peneliti menemukan frekuensi kata, dan menemukan kolokasi ya, dan pola semantiknya seperti itu. Jadi nanti silakan dipersiapkan untuk pertanyaan kepada Pak Paki ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan sajian materi paparan dari Bapak Mukhlis Minako. Waktu dan tempat kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah memberikan waktu untuk saya. Materi selanjutnya adalah tentang politik Islam. Ini lebih kepada kajian tentang kebijakan publik dan realisasinya terhadap adakah etika politik Islam dan Melayu yang melekat terhadap kebijakan publik yang dilakukan oleh partai yang berbasis Islam. Karena kebetulan yang saya ambil adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Oke, ketika kita berbicara tentang konseptualisasi atau aktualisasi politik Islam Melayu sebagai landasan kebijakan publik, yang melatar belakangi kenapa saya mengambil masalah ini ialah kita melihat banyak sekali kata-kata minus atau kata-kata yang tidak pantas yang diberlakukan oleh masyarakat terhadap wakil rakyat, terkhusus kepada beberapa masalah-masalah yang salah satunya kita ketemui adalah ketika salah satu statement DPR yang tidak sangat komunikatif. Ada beberapa yang sudah
dijadikan studi kasusnya kemarin. Terakhir juga yang masalah salah satu kader partai PDIP kalau nggak salah di Gorontalo. Nah, itulah yang membuat saya tertarik. Kenapa sih judul seperti ini kita harus usung? Karena harus ada landasan yang lebih baik untuk memberikan kebijakan publik, terutama terhadap Islam dan Melayu. Etika politik Islam Melayu adalah perpaduan nilai Islam dengan kearifan lokal Melayu yang menekankan amanah, musyawarah, adab, dan keadilan. Nah, di sini maknanya adalah ketika kita berbicara Islam dan basis kita adalah masyarakat Melayu, terutama di Sumatera Selatan, maka yang dikatakan Islam dan dikatakan oleh masyarakat Melayu adalah tentunya adalah Islam. Maka dari itu nilai ini berfungsi sebagai untuk menjaga marwah politik dan membimbing pemimpin agar kebijakan publik tidak hanya pragmatis. Ya, saya tekankan adalah tidak pragmatis yang menguntungkan beberapa pihak atau beberapa golongan dalam partai tertentu atau golongan kelompok masyarakat tertentu, tetapi lebih kepada rasa adil. Terus tetapi berlandaskan terhadap integritas moral. Nah, ini juga ada persamaannya ketika kita berbicara moralitas birokrasi yang ada di kebijakan publik kita, baik itu di eksekutif maupun di legislatif. Terkhusus terakhir juga ada kasus di Sumatera Selatan, salah satu kabupaten, salah satu kota di Sumatera Selatan yang ketika memberikan statement kenapa si anak yang membawa mobil terus tiba-tiba kepala sekolahnya dipindahkan. Nah, itu kan berdasarkan asas keemosionalan. Jadi bahasanya adalah tidak berlandaskan pada prinsip keadilan dan kebijakan yang memang apakah memang ada yang salah terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh salah satunya adalah kepala sekolah. Oke, dalam tinjauan pustaka yang saya ambil, ada beberapa yang hampir mirip dengan penelitian terdahulu yang memang nantinya juga menjadi landasan ketika kita berbicara apakah teori kita juga akan sama dengan penelitian terdahulu dan tidak. Ini ada 4 teori kalau nggak salah, 4 tinjauan pustaka yang saya cantumkan di sini. Metode penelitian karena kasus saya adalah saya kemarin hanya meneliti satu partai, kebetulan itu di Dewan Perwakilan wilayahnya Partai PKS Sumatera Selatan. Jadinya saya hanya satu partai. Tadinya saya ingin meneliti 3 partai Islam, PKB, P3 dan PKS. Tetapi karena waktu dan tempat juga tidak memungkinkan, jadi hanya satu partai yang saya ambil contoh penelitiannya. Hasil penelitian pada penelitian ini adalah, yang pertama adalah saya mengangkat faktor apa yang melatar belakangi etika politik Islam Melayu dalam pembuatan kebijakan oleh DPW PKS. Dan satu lagi ialah aktualisasi etika politik Islam Melayu dalam pembuatan kebijakan publik di DPW. Di sini ada beberapa hal. Yang pertama adalah faktor yang melatar belakangnya landasan ideologis Islam yang menjadi pedoman partai dalam sistem pengambilan keputusan dan arah kebijakan publik. Lagi-lagi Partai PKS mengambil mazhab tentu penentuan kebijakannya adalah melalui agama terlebih dahulu, bahwasanya aturan agama baru diturunkan kepada aturan publik. Terus yang kedua,
tentang budaya lokal Melayu yang menekankan gotong royong, sopan santun, dan musyawarah, dan penghormatan terhadap adat sehingga memperkuat legitimasi kebijakan publik di masyarakat. Karena ini berbasis adalah wilayah skupnya adalah tentang Melayu, maka yang menjadi acuan PKS dalam penelitian ini adalah lebih kepada menekankan gotong royong. Ketiga adalah tradisi politik historis masyarakat Melayu yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan kontrak sosial di pemimpin rakyat. Nah, ini lebih kepada ketika kita berbicara pemimpin Melayu, baik ini sebelum pra kemerdekaan Indonesia, sistem adil yang dikatakan oleh masyarakat Melayu, salah satunya dalilnya adalah salah satu masyarakat Minang, adat bersanding syara, syara bersanding kitabullah, yang artinya ketetapan atau produk hukum, aturan hukum akan selaras dengan pedoman ajaran agama Islam, ya, ini Al-Quran. Terus keempat, kepemimpinan dan struktur organisasi partai PKS berorientasi pada amanah dan musyawarah. Ini juga sama seperti halnya apa yang dikategorikan oleh orang-orang Melayu ketika berbicara pengambilan kebijakan keputusan, maka ada yang namanya melaksanakan keputusan itu dengan musyawarah mufakat. Selanjutnya, aktualisasi etika politik Islam Melayu yang pertama adalah pengawalan kebijakan publik dan pembentukan peraturan daerah agar setiap produk kebijakan tetap sejalan dengan Islam Melayu. Artinya PKS secara kelembagaan partai dalam pembuatan kebijakan publik atau pengawalan kebijakan publik harus dilandasi kepada ajaran Islam dan ajaran budaya Melayu yang nantinya akan seiring dan sejalan terhadap aturan yang akan dibuatnya. Kedua adalah pembinaan kader atau anggota legislatif secara rutin untuk menjaga konsistensi penerapan nilai etika politik termasuk akuntabilitas. Ini kenapa menjadi hal yang sangat kompleks? Karena kita belum bisa menyamakan bahwasanya ketika ingin menjadi sebuah kader partai di salah satu partai dan di setiap beberapa partai itu juga memiliki kebijakan masing-masing setiap kaderisasinya. Ada yang kaderisasinya hanya berbatas terhadap agama, ada kaderisasinya yang tidak melalui form tersebut. Nah, alhasil kenapa bahwasanya ada beberapa salah satu, ya ini adalah orang-orang yang tidak baik masuk dalam sebuah partai atau DPR, oknum ya, itu membuat hal-hal statement yang tidak sangat menjadi bagian apakah ini perekat bagi masyarakat atau malah menjadi menghancurkan roda-roda masyarakat pada umumnya ya. Ya contoh misalkan pada saat kita ketahui beberapa 3 bulan terakhir ini kasus terhadap oknum partai dan oknum DPR baik di tingkat legislatif dan eksekutif itu menjadi bagian yang disorot publik. Dan ini juga ada kaitannya terhadap kita sudah bahasanya tuh sudah etikanya sudah menjadi bagian yang apakah ini baik dan tidak, dan masyarakat pun tidak segan-segan lagi bahwasanya oh ini salah maka diviralkan. Nah, maka dari itu seharusnya pembinaan partai di grassroots atau di akar rumput itu menjadi perhatian dari beberapa partai termasuk partai Islam. Bukan hanya semata-mata kaderisasi partai yang memiliki kemampuan ekonomi yang sangat baik, itulah yang diangkat sebagai kader partai yang nantinya sebagai lumbung suara bagi partai tersebut.
ya kita ketahui bahwasanya mirisnya perpolitikan atau pemilihan DPR saat ini, salah satunya kan adalah tentang money politik yang ada beberapa ya oknum-oknum partai yang memanfaatkan status sosial yang sangat tinggi untuk menjadi bagian dari eksekutif atau legislatif. Ketiga adalah komunikasi politik yang menekankan sopan santun, musyawarah, dan ciri khasnya masyarakat Melayu. Nah, ini menjadi fokus paling penting karena setiap pejabat publik itu sangat diperhatikan dari segi komunikasinya, dari segi bahasanya, sehingga ketika masyarakat tertentu sangat tidak simpatik dengan oknum, maka nantinya akan menjadi komunikasi yang tidak pantas. Ya, contohnya yang sudah terjadi pada 3 bulan terakhir ini. Kesimpulannya adalah aktualisasi etika politik Islam Melayu yang dilakukan oleh DPW PKS berakar pada nilai Islam dan budaya Melayu yang menekankan pertama adalah amanah, musyawarah, dan keadilan, serta sopan santun. Faktor pendorongnya meliputi ideologi Islam seperti kepemimpinan berorientasi pada partisipasi. Aktualisasi nilai tersebut tercermin dalam pengawalan kebijakan publik, pembinaan kader, serta komunikasi politik yang santun, sehingga Partai PKS berperan tidak hanya sebagai aktor politik, melainkan juga sebagai agen moral dan sosial kontrol. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator, saya kembalikan kembali. Baik, terima kasih. Beri aplaus dulu buat para narasumber kita sore hari ini. Oke, tema Pak Mukhlis Minako ini adalah tentang bagaimana ya aktualisasi Islam Melayu ya, politik Islam Melayu ini. Nah, kita garis bawahi bahwa Islam Melayu ini adalah merupakan tradisi yang membangun tata kelola masyarakat dalam sejarahnya ya. Yang itu cirinya adalah bagaimana ciri Islam Melayu itu? Nah, cirinya adalah adab ya. Adab itu ada kesantunan norma, kemudian ada juga moralitas ya, kemudian ada musyawarah yaitu dalam pengambilan keputusan tadi disampaikan oleh Pak Mukhlis, keadilan dan kemaslahatan bagi rakyat semuanya yang banyak ya, seperti itu. Sedangkan aktualisasi di sini berarti bagaimana nilai-nilai Islam Melayu ini ya diimplementasikan tidak hanya sebagai tameng sejarah saja. Jadi tetapi menjadi dasar dalam menentukan kebijakan publik. Ya, misalnya tata kelola pemerintahan, misalnya seperti itu, atau pendidikan, bahkan dalam pembangunan sosial. Nah, Bapak Ibu semuanya serta adik-adik peserta yang hadir di Zoom maupun di forum ini, kami persilakan untuk memberikan pertanyaan ataupun pernyataan, boleh silakan untuk menanggapi kedua narasumber kita. Waktu dan tempat diaturkan dengan seluas-luasnya. Oke, Bu Herlina, silakan Bu. Boleh, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini luar biasa ini narasumbernya ini hebat-hebat. Temanya juga menarik. Saya ingin bertanya yang paling membuat saya tergelitik untuk bertanya ini ke Mas Fakih. Ya, iya, kaitannya dengan syahar ya. Ya, tadi disampaikan bahwa syahar itu perumpamaannya seperti ibu melihat anak, ya, atau manusia melihat alam, gitu ya. Ya, jadi ada sifat-sifat yang memang ketika kita melihat sesuatu atau melaksanakan sesuatu itu nothing tulus lah ya. Bukan nothing tulus ya. Ya artinya ya harusnya nothing tulus ya. Ya tanpa pamrih ya.
Nah, tapi di sini juga tadi disampaikan eh, bahwa sesuatu itu ketika kita eh, memberikan apa ya, ya nggak perlu ada reward ya tadi ya, atau gimana tadi? Iya, Tidak ya, mengharap imbalan gitu, Bu. nggak nothing tulus tadi ya, ya memberikan sesuatu tapi nggak berharap sesuatu dari apa yang sudah dilakukan gitu ya. Nah, eh, dalam konteks sekarang, nah itu ya kalau kita berbicara tentang tantangan global gitu ya, apa yang harusnya manusia ketika melihat alam ya dengan prinsip-prinsip sakar tadi, pasti tidak akan merusak alam ya, ya. Tapi faktanya tidak gitu ya. Mereka ya manusia-manusia yang di luar sana itu ya, mereka membabat habis alam gitu ya, merusak alam. Artinya dia keluar dari prinsip sakar ya, ya. Jadi eh, mengeksplorasi apa ya, ya mengeksplorasi alam gitu ya sehingga merusak alam sehingga keluar dari prinsip-prinsip itu gitu ya. Kalau yang saya simak tadi ya, kalau memang salah nanti tolong diluruskan gitu ya. Eh, ada yang saya tangkap seperti itu ya. Tapi yang nggak tahu ya nanti Mas Faki bisa meluruskan. Artinya eh, ya dalam konteks tantangan global seperti adanya iklim, kerusakan lingkungan gitu ya, eksploitasi sumber alam. Nah, bagaimana prinsip Sakhar ini menjadi landasan untuk menyeimbangkan kondisi seperti ini, gitu ya? Itu supaya keseimbangan yang ada di bumi ini itu benar-benar bisa terwujud, gitu ya. Saya nggak tahu ya, apa itu yang saya tangkap ya. Tapi ya mohon nanti penjelasannya. Ya, karena disampaikan tadi di dalam korpusnya tadi bahwa Al-Qur'an secara eksplisit ya maupun implisit itu menjelaskan batasan-batasannya ya, yang kalau nggak salah saya menyimak tadi, artinya eh, dalam ya bagaimana penerapan yang ada di dalam Quran dengan fakta yang ada sekarang ini gitu ya, karena orang banyak keluar dari prinsip itu. Mungkin itu mohon Mas Fakih untuk menjelaskannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena diibaratkan tadi ya dengan alam tadi ya. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Dr. Herlina yang memberikan pertanyaannya. Mungkin gini ya Pak Paki, yang saya tangkap ini lebih kepada konteks bagaimana tafsir itu sendiri. Kan ini kan kita bicara tentang korpus linguistik ya. Tentu kita melakukan pendekatan tadi, tafsir, ada analisis tafsir di dalamnya. Nah, mendudukan itu seperti apa? Ya, itu tugasnya Pak Paki untuk menjawab pertanyaan Bu Herlina. Waktu mungkin kita langsung menjawab saja ya, karena biar tidak lupa juga Mas Pakinya. Silakan seluas-luasnya diberikan untuk menjawab Pak Paki. Terima kasih Ibunda Herlina. Ya, ini memang apa ya, debatable atau memantik diskusi lebih lanjut ya saya kira. Ya karena memang ya, jadi sebenarnya kan apa ya, korpus linguistik ini lebih ke bagaimana sebenarnya kata itu bermakna sebagaimana yang digunakan. Jadi kalau ngomongin bicara makna itu kan bisa mungkin makna leksikal. Artinya makna leksikal itu biasanya kita lihat di kamus. Apa yang ada di kamus itu ya kita sebut sebagai makna leksikal. Atau makna, contoh kata kursi kan kita secara leksikal kata kursi itu kan ada tempat duduk. Tapi kursi juga punya makna kontekstual dalam konteks kalau Pak perebutan kursi di DPR itu kan nggak ngerebutin kursi ini ya. Mesti itu ya. Artinya makna itu ya debatable begitu. Nah, salah satu yang diberikan alternatif adalah memaknai sebuah kata sebagaimana yang digunakan. Atau contoh kalau kita bicara
bahasa Palembang makna tengah duo, ya makna tengah duo. Tengah duo itu kan 1,5 ya. 1.500 gitu ya. Tengah duo. Atau apapun atau benar 10 gitu ya. Benar 10 ya. 10 benar. Sorry. 10 benar ada Bu ya. Kata-kata kita 10 benar, jujur. Oh, 10 jujur, 10 betul. Apa sih makna 10 betul? Itu kan dilihat ya bagaimana kata itu digunakan oleh orang Palembang. Makna realnya itu kalau kalau orang korpus melihatnya makna 10 betul adalah makna yang karena makna itu ada di pikirannya, makna itu ada di minda. Dan kalau kata referen sama minda gitu ya. Dan di minda orang Palembang atau di akalnya orang Palembang menyimpan pengetahuan tentang makna 10 betul. Yang itu tidak dimiliki oleh warga atau dari budaya lain seperti saya gitu yang non Malay asli gitu ya, non Palembang asli. Maksudnya korpus ingin melihat mana kata itu dari apa yang digunakan. Nah ternyata sahoroli itu karena korpus itu sangat banyak jumlahnya, datanya 173 juta, artinya memungkinkan bahwa kata itu memang dipakainya seperti itu. Orang Arab menggunakan kata sahor itu seperti Imam Ghazali mengatakan kata sahor. Jadi karena kalau Al-Quran itu kita kan nggak bisa menanyakan ke Tuhan langsung, maksudnya apa sih Gusti gitu, sahoroli itu menundukkan yang bagaimana gitu. Apa namanya tadi, maka kita cuman bisa bagaimana sih sebenarnya konsep sahor itu sebenarnya bagaimana. Makanya kan itu kemudian muncul tafsir dengan berbagai perspektif gitu Bu ya. Nah kalau perspektif saya dengan korpus ini sebenarnya ini sahor li yang kemudian berakhir pada hubungan seperti hubungan apa namanya hubungan ibu dan anak itu juga selektif Bu ya. Bukan artinya sebenarnya ada data lebih banyak lagi yang bisa saya apa namanya bisa ungkap begitu ya karena tidak satu jumlahnya, tapi untuk kepentingan saya hari ini adalah saya ingin merekomendasikan itu, maka itu yang saya ambil untuk hari ini. Jadi ya dikatakan scientific saya kira, tapi di conclusion memang saya buat untuk tujuan ideologi saya dalam hal ini ya, karena saya memilah data yang menurut saya benar gitu, memilah data yang menurut saya adalah oh ternyata ada ya yang mengatakan bahwa sahoroli itu adalah sahorol kulubul liwaladiha, itu yang saya garis bawahi. Jadi mungkin itu sih Bu. Kemudian kalau bagaimana di luar ya itu sangat opinial gitu ya. Maksudnya saya nggak bisa berbicara banyak. Tentu kalau kacamata etik, ya kalau saya meyakini apa yang saya nyatakan adalah benar, tentu itu tidak sesuai dengan konsep konsep saya gitu. Tapi kalau kita melihat analogi dari seorang bapak dan anak yang naik apa itu naik naik sepeda atau naik kuda, itu juga membingungkan ketika si bapak yang naik orang juga ngomong kok bapaknya nggak kasihan sama anaknya gitu ya. Naik keledai gitu kan, naik keledai yang kurus gitu kan, perjalanan dari Palembang ke Gandus saja, Gandus gak usah jauh-jauh lah ke Gandus gitu kan. Dinaiki bapaknya salah karena tidak mengutamakan putranya, dinaiki putranya salah tidak mendahulukan bapaknya. Dinaiki dua-duanya tidak manusiawi karena keledainya itu nggak memungkinkan untuk dipakai oleh dua orang. Bukan berarti ya itulah Bu, seperti itu mungkin apa Bu ya yang bisa saya sampaikan Bu. Ya, nanti lanjut di FGD aja Bu ya. Ini sudah jam 4 sore Bu. Oke, terima kasih. Ini sesungguhnya penelitian korpus linguistik sangat menarik ya, tapi tidak hanya pendekatannya tidak hanya dilihat dari kacamata korpus linguistik Pak, tapi dilihat juga dalam konsep misalnya bagaimana perbedaan tentang tafsirnya sendiri. Dan karena ini kan korpus linguistik ada metadata yang besarnya ya. Nah, kemudian kita melakukan pendekatan. Nah, apa loh bedanya nih antara tafsir itu dengan tadi korpus linguistik ini? Nah, ditempatkan seperti apa kajiannya ini? Jadi sesungguhnya penelitian ini banyak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang setelah dibahas ini timbul lagi yang lain gitu kan. Jadi saya menggelitik untuk menanya dan nanya lagi gitu. Padahal saya moderator ya Bapak. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja.
Ya, boleh, boleh. Eh, Idealnya sangat begitu, Bu. Jadi saya juga kepikir ketika bicara literatur review, idealnya memang saya harus membicarakan sahor ini dalam konsep, dalam berbagai tafsir. Nah, jadi sehingga dari situlah kemudian harusnya saya bergerak gitu dari perbedaan-perbedaan sahor ini yang ada di tafsir kita. Tapi karena keterbatasan waktu, saya kira cukup menyampaikan hasilnya aja, Bu. Oke, jadi kalau saya bisa menggarisbawahi, kalau tanggung jawab ekologisnya itu ya Pak, melihat relevansi tafsir itu sendiri ya Pak ya, melihat relevansi tafsir ekologis dalam konteks bagaimana kita mengkritisi lingkungan globalnya. Misalnya kalau Sahrul Sahrul apa bahwa itu adalah kita bahwa ibu itu harus bertanggung jawab atau dia melindungi anaknya. Nah, ini secara globalnya kita tidak hanya berkata ibu, kita sebagai khalifah juga kan seperti itu kan, tidak dalam konteks makna yang harfiah secara sempit, tapi sahoro itu berarti luas. Ya khalifah juga, pemimpin juga, dan segala aspek kehidupan itu saya rasa itu semuanya sangat global dan itu harus diterapkan dalam kehidupan kita, Pak Paki. Saya setuju mungkin itu ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ada yang lain ingin bertanya dari kedua materi yang dipaparkan pada sore hari ini. Mahasiswa BSA mungkin atau bagaimana di belakang? Masya Allah. Aduh, bagaimana ini? Nah, kalau begitu tidak ada pertanyaan, saya yang akan bertanya. Bagaimana ini? Kalau tentang kalau Pak Paki sebenarnya banyak banget pertanyaan di dalam pikiran saya gitu ya. Kayaknya udah panas mau tanya-tanya, tapi nanti di lain waktu ya. Kayaknya nggak habis di sini. Kita beralih ke Pak Muhlis Minako. Mungkin yang belakang mau tanya ya? Nggak ada? Tidak ada kah? Saya akan mantik dulu Pak Muhlis ini. Tadi kita bicara soal Islam Melayu ya. Nah, politik Melayu Islam ini bagaimana Pak Muhlis? Tradisi politik Melayu Islam atau Islam Melayu, nah gitu ya, dalam menginternalisasikan nilai moral dalam kekuasaan. Karena banyak sekali dalam 3 bulan terakhir ini kita ditempa dengan isu-isu politik, bahkan itu sudah terjadi dan itu menjadi hal yang viral ya, sehingga ya saya rasa menjatuhkan para legislatif itu untuk turun dan melepaskan jabatannya. Oke, silakan Pak Paki. Pak Muhlis. Oke, baik. Silakan. Terima kasih Ibu Moderator, Dr. Nyimas Mikalsum. Ada beberapa hal ketika kita berbicara tentang etika politik Melayu dan relevansinya terhadap kebijakan publik, maka yang saat ini terjadi apakah sudah sesuai? Apakah sudah sesuai dengan apa yang telah ditanamkan oleh masyarakat Melayu di era kebangkitan Melayu pada saat itu? Tentunya bahwasanya ketika kita berbicara tentang politik Melayu atau masyarakat Melayu, yang dikedepankan oleh budaya Melayu adalah budaya tentang yang pertama adalah tentang bagaimana ketika kita berbicara tentang kebijakan publik itu harus direalisasikan terhadap musyawarah mufakat dalam suatu forum. Karena istilahnya kalau di bahasa politiknya adalah ini lebih kepada demokrasi, musyawarah mufakat. Bukan bahwasanya kita adalah sistem yang dibangun oleh sistem politiknya raja, yang keputusan semuanya ada di tangan raja atau monarki. Nah, tentunya ketika kita berbicara Melayu, bahwasanya itu adalah musyawarah mufakat yang harus sesuai dengan apa yang telah dicita-citakan oleh masyarakat. Yang kedua adalah tentang tanggung jawab dan amanah. Ini juga selaras dengan ajaran agama Islam yang pada Al-Quran telah dijelaskan bahwasanya untuk bertanggung jawab terhadap apa yang telah dicipta-citakan oleh Rasulullah, atau bahasanya adalah seorang manusia dilahirkan di muka bumi adalah untuk menjadi seorang khalifah. Tentunya khalifah ini adalah tanggung jawab dan amanah yang telah Allah titipkan kepada kita agar
ketika kita lahir sebagai manusia, itu menjadi amanah bagi kita untuk menjalankan apa yang telah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga adalah tentang identitas budaya lokal. Ketika kita berbicara tentang Melayu dan ketika kita berbicara tentang politik internasional, maka akan berbeda konteksnya karena politik lokal kita mengedepankan tentang identitas budaya kita yang tidak sama dengan budaya negara lain, termasuk misalkan ketika kita berbicara tetangga kita seperti Thailand, itu akan berbeda bagaimana peran politiknya atau etika politiknya yang terjadi. Mungkin seperti itu, Bu. Baik, terima kasih. Bagaimana Pak Panitia, kita selesai ya Bu, WD1? Oke, di Zoom tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya dan kita beri aplaus kepada dua narasumber kita pada sore hari ini. Oke, dari diskusi kita belajar bahwa relasi manusia dan alam juga Al-Quran bukan hanya sebagai hubungan praktis ya, tapi juga menjadi hubungan spiritualitas dan etis juga itu termasuk, baik itu kajiannya Pak Pakih maupun kajiannya Pak Mukhlis. Mungkin itu saja dari kami. Kami haturkan banyak terima kasih kepada segenap panitia dan yang hadir dan juga para peserta yang hadir baik itu di Zoom dan di ruang meeting ini. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.